Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga mata kuliah polusi tanah dan air bawah tanah, kita akan mempelajari tentang proses biologis dalam tanah dan air tanah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam proses degradasi kontaminan yang masuk ke dalam tanah itu dipengaruhi oleh 3 proses yang saling bersinergi atau saling berhubungan satu sama yang lain, yaitu proses fisik, proses kimia, dan proses biologis. Kita sudah mempelajarinya 2 minggu yang lalu untuk proses fisik, dan minggu yang lalu proses kimia secara umum, dan sekarang kita akan coba untuk proses biologisnya seperti apa. Oke, saya akan coba untuk memperbesar slide terlebih dahulu. Nah, di sini di pendahuluan ada beberapa konten yang akan kita bahas. Pertama yaitu tentang pendahuluan, kedua tentang mikroorganisme dalam tanah, ketiga bagaimana mikroorganisme itu bisa membentuk satu komunitas yang dinamakan konsorsium mikroorganisme. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses biologis, dan terakhir adalah sedikit kita bahas tentang kinetika reaksi biodegradasi. Jadi sebenarnya kinetika ini sangat banyak sekali, dan ini merupakan model pengolahan biologis di dalam lingkungan. Namun yang kita akan bahas adalah tentang pemodelan kinetika yang sederhana terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam tanah itu terdiri dari suatu sistem yang sangat kompleks, yang saling terkait satu dengan yang lain, yaitu proses fisik, proses biologis, dan proses kimia, gitu ya. Nah, kenapa sih kita bahas tentang proses biologis? Karena memang di dalam tanah ini proses biologis ini merupakan proses yang mendukung terciptanya dinamika, baik itu kontaminan yang masuk, degradasinya seperti apa, lalu proses transformasi kontaminan, ya, sehingga di sini di dalam proses biologis ini ada yang namanya elemen utama di dalam menentukan terciptanya kestabilan atau equilibrium lingkungan, yaitu menggunakan organisme atau mikroorganisme tanah, gitu ya. Organisme itu ya macam-macam, nanti kita akan pelajari. Lalu berikutnya di dalam karakteristik biologis, mikroorganisme itu mampu melakukan transformasi biotis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa transformasi itu adalah suatu proses perubahan, ya, yang diikuti juga dengan penurunan konsentrasi kontaminan, ya, baik itu kontaminan anorganik maupun nanti juga diikuti dengan kontaminan organik melalui proses biodegradasi. Nah, tentu saja kontaminan yang masuk itu tergantung dari rantai senyawanya. Semakin panjang rantai senyawa kontaminan tersebut, semakin panjang juga proses yang harus dilalui sehingga menjadi kontaminan yang jauh lebih sederhana. Tentu saja untuk mempercepat proses pemotongan
rantai senyawa tersebut kita bisa lakukan melalui proses pengolahan. Jadi tergantung dari Anda sebagai perencana, Anda ingin membiarkan kontaminan itu terseleksi secara alami atau terdegradasi secara alami, atau Anda ingin melakukan proses pemulihan secara cepat melalui proses pengolahan. Ini yang Anda harus pikirkan, apakah ada output tambahan terhadap polutan-polutan yang masuk ke dalam tanah. Kalau misalnya secara terus-menerus itu dibuang ke lingkungan, tentu saja kita harus melakukan pendekatan teknologi untuk mereduksi kontaminan tersebut melalui alternatif pengolahan seperti itu. Nah, ini ada video yang menjelaskan tentang kehidupan mikroorganisme di dalam tanah. Mari kita saksikan bersama. By the year 2050, about 2 billion more people may live on planet Earth than do today. That's more than 200 times the population of New York City. And all of these people will need to eat. Farmers around the world grow tons of food, mainly plants like corn, soybeans, and rice. But with our planet's limited land and water resources, farmers may not be able to meet our needs. Scientists are researching ways to grow more food without using more land or more water, or more chemicals that could harm the environment. Important new research focuses on the soil in which plants grow. Soil is full of microscopic life: fungi, protozoa, nematodes, and bacteria. Some of these organisms can be dangerous to plants, and some, such as mycorrhizal fungi or Pseudomonas bacteria, can be beneficial. Up to 1 billion bacteria can be found living in just 1 teaspoon of soil. But all bacteria are not the same. Scientists are learning that different bacterial species can play different roles in the successes or failure of a farmer's crop. A plant is rooted in the soil. It cannot hunt for food elsewhere or move out of harm's way. What a plant can do is release hormones and other chemical signals. Certain kinds of soil bacteria sense these signals and travel to the plant's root. Once there, they may live on the root surface, or they may enter and live inside the root. Some of these bacteria feed the plant by collecting and digesting mineral nutrients from the soil. Other bacteria defend the plant from disease-causing organisms and viruses. Bacteria have even been found to protect the plant from drought by coating the root with a sticky goo called biofilm. Scientists are studying how these bacteria can be used strategically to produce healthier crops. For example, rice plants in one field are infected by a fungus common to the region, while a nearby field has a strong, healthy crop of rice. Scientists may be able to identify the bacteria that make rice plants resistant to the fungus, and then develop a method for adding these beneficial bacteria to fields where the soil lacks them. Hopefully, advances like this will help us use our planet's limited resources to produce enough food to meet our increasing needs in the coming years. By the year 20... Oke, jadi tadi kita sudah lihat ya video singkat bagaimana mikroorganisme, terutama tadi yang disebutkan adalah bakteria, itu menjadi salah satu komponen lingkungan yang cukup dominan di dalam tanah, di dalam menetralisir setiap polutan yang masuk ke dalam tanah, ataupun juga bisa juga berfungsi untuk memberikan semacam stimulasi ke dalam akar untuk unsur-unsur hara tanaman, ya. Lalu juga membagi beberapa
tugas ya di dalam tanah tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu. Jadi itu memang sudah secara otomatis ya lingkungan itu dapat menciptakan satu keharmonisan di dalam tanah dan melalui apa? Melalui adanya mikroorganisme tersebut yang bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang sifatnya adalah melalui semacam simbiosis ya, simbiosis mutualisme yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, nah tidak hanya mikroorganisme saja di dalam tanah, organisme yang ukurannya juga terlihat oleh mata itu juga akan mendukung proses transformasi zat-zat kimia di dalam tanah maupun air tanah. Contohnya yang paling nyata adalah cacing tanah. Cacing ini memang menjadi faktor yang sangat penting atau makhluk yang sangat penting. Karena apa? Cacing ini bisa membuka pori-pori tanah menjadi lebih besar sehingga ketersediaan oksigen di dalam tanah itu akhirnya meningkat. Gitu, ya. Ada juga semut, arthropoda, ya, lalu rayap itu juga makhluk hidup atau organisme yang memberikan keuntungan atau proses simbiosis mutualisme yang sangat besar di dalam mendukung kestabilan proses reduksi ataupun transformasi kontaminan di dalam tanah. Nah, seperti yang kita lihat di sini, semakin banyak kandungan organik ya yang memang menguntungkan bagi tanah ya, dan juga semakin banyak oksigen yang ada di dalam tanah, berarti semakin tinggi juga ya jumlah dan jenis mikroorganismenya. Tentu saja peningkatan dari mikroorganisme itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukungnya. Ya, faktor-faktor yang mendukungnya apa? Itu seperti misalnya temperatur yang mendukung, pH-nya, ya, lalu ada reaksi semacam oksidasi reduksi yang juga mendukung, sehingga apa? Jumlah dan jenis mikroorganismenya itu semakin meningkat. Jadi tidak langsung bahwa kandungan organik oksigen meningkat, langsung jenis mikroorganismenya juga akan semakin meningkat. Jadi ada beberapa aspek yang nanti akan mempengaruhi peningkatan dari jenis mikroorganisme tersebut. Ya. Nah, kelompok mikroorganisme yang yang berfungsi untuk melakukan transformasi ya ataupun transformasi juga di dalam tanah itu adalah bakteri, jamur, alga maupun protozoa. Nah, di dalam bakteri ya ukuran yang memang dominan yaitu morfologinya dalam ukuran 0,5 sampai 3 mikrometer, lalu berbentuk bulat kecenderungannya ya seperti bakteri Pseudomonas itu bentuknya adalah bulat agak lonjong ya. Lalu ada yang tongkat, spiral dan hidup di dalam tanah yang memiliki kelembapan dan ketersediaan substrat yang cukup. Substrat itu apa sih? Substrat itu adalah satu komponen yang berfungsi untuk menyediakan energi bagi makhluk hidup. Seperti itu. Nah, bakteri-bakteri ini jenisnya apa? Tadi saya sudah ungkapkan sekilas ya, yaitu Pseudomonas, ada Nocardia, ada Mycobacterium, ada Antrobacter, dan Bacillus. Nah, untuk bakteri Bacillus dan Pseudomonas ini juga sebenarnya
mampu untuk mengkat senyawa-senyawa yang mempunyai rantai panjang yang sebenarnya sulit untuk didegradasi secara alamiah, yang membutuhkan waktu, yaitu senyawa hidrokarbon alifatik. Dan ini sudah umum ya dikembangkan di dalam proses bioremediasi. Jadi proses bioremediasi itu apa? Proses bioremediasi itu adalah proses yang dilakukan untuk menangani kontaminan-kontaminan ya dalam senyawa rantai yang panjang, senyawa karbon dan hidrogen yang panjang, ya seperti alifatik, polisiklik dan lain-lain, ya untuk memulihkan itu, ya untuk dipulihkan melalui proses metabolisme dari mikroorganisme tersebut. Dengan proses metabolisme tersebut, mikroorganisme itu akan melakukan degradasi senyawa hidrokarbon tersebut, sehingga senyawa tersebut menjadi ikatannya menjadi lebih sederhana, ya seperti itu. Nah, ini beberapa bakteri pendegradasi hidrokarbon alifatik yang umum digunakan di dalam proses pemulihan atau remediasi tanah. Contohnya adalah ini Pseudomonas sp, lalu ada Bacillus, ada Mycobacterium, ada Nocardia, ada Rhodococcus, dan ada Acinetobacter. Ya, ini yang beberapa mikroorganisme yang memang sudah diobservasi dan ditelusuri mampu untuk mengkat senyawa-senyawa panjang hidrokarbon. Nah, berikutnya ada juga jamur. Jamur itu Anda bisa lihat ya, bentuknya itu seperti filamen-filamen yang panjang yang mempunyai spora. Spora ini nanti akan terbuka dan bisa terbang, ya, sehingga bisa mencari satu lingkungan baru yang memang cukup mendukung untuk menunjang kehidupan jamur itu sendiri. Nah, di dalam proses remediasi lingkungan, white rot fungi, ya, ini menjadi sesuatu yang cukup fenomenal ya, yang sering digunakan ya untuk merombak merombak lignin menjadi zat yang dapat didegradasi oleh bakteria. Jadi di sini white rot fungi ini melakukan semacam kolaborasi dengan bakteri sehingga mampu mengeluarkan enzim peroksidase. Enzim ini yang nanti akan membantu proses degradasi maupun transformasi senyawa-senyawa yang memang sulit untuk didegradasi oleh lingkungan secara alamiah. Nah, tentu saja di dalam mendukung pertumbuhan ya atau kemampuan hidup dari jamur, tidak hanya jamur sebenarnya, bakteri juga, itu harus didukung oleh faktor-faktor lingkungan, terutama di sini adalah pH-nya, gitu ya. Jadi kita harus perhatikan pH, kelembapan dan lain-lain sehingga bakteri, jamur, ya, alga itu bisa mampu untuk dapat bertahan ya, hidup dan mampu untuk mengabsorb setiap substrat yang masuk ke dalam tanah. Seperti itu. Nah, ini beberapa jamur yang digunakan. Ya, ini ada Aspergillus niger, ada Cunningham Hamela elegans, ada Pestalosia, ada Biger candela, ada yang lain-lain, ya, gitu. Namun gini ya, kecenderungannya untuk proses remediasi tanah, jamur ini masih sedikit digunakan. Yang lebih dominan adalah bakteri.
karena bakteri ini cukup mudah untuk dikembangbiakkan dibandingkan dengan jamur. Berikutnya adalah alga. Alga ini merupakan satu mikroorganisme yang berbentuk filamen, ya. Dan umumnya kecenderungannya hidup pada lingkungan dengan intensitas dan kelembapan yang cukup. Jadi umumnya membutuhkan cahaya gitu ya. Dan di sini perannya adalah untuk mengikat nitrogen dari udara dan melepaskan oksigen sebagai hasil dari proses metabolisme ataupun juga hasil dari asimilasi di dalam tanah. Ya. Lalu ada alga ini juga mampu untuk mendegradasi kontaminan berbahaya yang mempunyai ikatan senyawa hidrokarbon, gitu ya. Seperti itu. Dan ini contoh-contoh pada gambar bisa Anda lihat alga yang umumnya digunakan di dalam proses remediasi tanah. Ya, ada nostoc, ada anabaina, dan lain-lain. Nah, klasifikasinya seperti apa sih mikroorganisme tersebut? Nah, mikroorganisme tersebut dibagi menjadi 4 klasifikasi. Pertama adalah sumber energi, kedua adalah sumber karbon, lalu klasifikasinya berdasarkan sumber elektron dan dalam proses metabolisme, dan ada juga proses metabolismenya itu sendiri. Nah, sumber energi itu terbagi menjadi 2 kategori, yaitu fototrop dan kemotrop. Ya, fototrop itu adalah yang memang sumbernya dihasilkan dari sinar matahari, sedangkan kemotrop adalah sumber substratnya atau energinya itu berasal dari senyawa kimia. Sedangkan autotrof ya berdasarkan dari sumber karbon itu memanfaatkan CO2 ya sebagai sumber karbonnya. Sedangkan heterotrof itu memanfaatkan zat organiknya sebagai sumber karbonnya. Seperti itu ya. Dan ada lagi namanya organotrof. Ya. Organotrof itu adalah menggunakan zat organik sebagai sumber elektron di dalam proses mendukung metabolisme di dalam tanah. Ya. Lalu ada lagi litotrof, itu adalah menggunakan zat anorganik sebagai sumber elektronnya. Dan berdasarkan dari proses metabolisme ini juga terbagi menjadi 2, yaitu aerobik dan anaerobik. Sama-sama kita sudah ketahui ya, aerobik itu berarti metabolisme itu akan berjalan apabila molekul oksigen itu hadir di dalam proses tersebut. Sedangkan anaerobik, proses metabolisme itu dapat berlangsung tanpa kehadiran oksigen. Nah, ini klasifikasi dari mikroorganisme. Nah, mikroorganisme tersebut membutuhkan energi. Energi diperoleh dari mana sih? Diperoleh dari reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses oksidasi yaitu proses pelepasan elektron. Ya, elektron. Lalu untuk proses reduksinya itu adalah atom atau molekul itu mendapatkan elektron. Nah, proses redoks ini juga akan saling terkait dengan yang namanya proses pelepasan. Ya, baik pelepasan atau input tambahan dari luar. Jadi, ketika dilepas elektron, pasti akan masuk lagi elektron yang baru gitu untuk melakukan keseimbangan ya di sini. Nah, ada 2 proses, yaitu proses dehidrogenasi, yaitu suatu proses ketika 2 elektron akan dilepaskan dan secara simultan 2 proton akan menghilang. Jadi di sini adalah proses pelepasan 2 atom hidrogen.
Itu yang dinamakan proses dehidrogenasi. Nah, setelah terjadi proses dehidrogenasi, karena atom hidrogen itu akan lepas, itu ada muatan yang akan masuk ke dalamnya, yaitu 2 elektron dan 2 proton yang ditambahkan. Nah, seperti itu. Nah, proses input muatan ya akibat dari proses dehidrogenasi itu akan diikuti dengan proses hidrogenasi. Ya. Jadi 2 elektron dengan 2 proton ditambahkan. Dan ini dibantu oleh adanya mikroorganisme. Nah, di dalam menjalankan tugasnya di dalam tanah, mikroorganisme tersebut sebenarnya bisa hidup di dalam komunitas sendiri. Jadi jenisnya sendiri gitu ya. Jadi spesies tunggal. Bisa juga dalam bentuk yang namanya konsorsium. Apa sih itu konsorsium? Konsorsium itu adalah mikroorganisme yang umumnya bekerja sama dalam suatu kelompok. Jadi misalnya bakteri Pseudomonas itu akan membentuk satu konsorsium dengan bakteri misalnya Bacillus misalnya. Nah, gitu. Nah, Pseudomonas dan Bacillus itu akan membentuk satu konsorsium. Kenapa umumnya konsorsium itu menjadi sesuatu yang menguntungkan? Karena di sini akan tercipta hubungan yang sebenarnya sinergis untuk memperbesar kemungkinan degradasi senyawa organik dan energi yang diperoleh. Nah, biasanya kehadiran dari kontaminan yang sangat kompleks, gitu ya, ini tidak bisa diproses melalui satu kultur tunggal atau satu jenis spesies, sehingga konsorsium ini yang memungkinkan terjadinya proses sinergi, sehingga satu spesies tidak mampu untuk melakukan proses degradasi kontaminan, satu spesies lain itu mampu, gitu. Jadi saling menutupi setiap kelemahan seperti itu. Nah, beberapa keuntungan adanya konsorsium mikroorganisme ini ada 4. Pertama adalah proses degradasi dapat dilakukan secara berurutan, lalu menghasilkan zat atau enzim yang dibutuhkan, meningkatkan laju degradasi substrat, dan mempermudah reaksi oksidasi karena dapat mencari jalur atau proses secara termodinamik yang paling mudah. Intinya dari semua ini adalah dengan adanya konsorsium mikroorganisme, proses degradasi ini menjadi lebih cepat, gitu. Sehingga ketika kita melakukan pengolahan, lalu kita gunakan bantuan konsorsium mikroorganisme, umumnya tingkat reduksi kontaminan ini menjadi besar dan juga proses pengolahannya menjadi lebih cepat. Seperti itu. Nah, apa sih faktor-faktor yang memengaruhi proses biologis? Itu ada 4. Yaitu pertama tentu saja adalah kehadiran dari mikroorganisme tersebut. Ya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa mikroorganisme itu membutuhkan adanya substrat, sumber energi. Sumber energi itu dari mana sebenarnya? Bisa dari kontaminan. Kontaminan yang masuk dan kontaminan itu sesuai dengan kebutuhan akan mikroorganisme tersebut, maka mikroorganisme akan melakukan akan mengabsorb ya kontaminan tersebut ya sebagai substratnya, sebagai makanannya, seperti itu ya. Nah, perubahan substrat itu akan memengaruhi
komposisi dari spesies yang hadir di dalam tanah, gitu ya. Nah, apabila substrat atau sumber energi yang yang masuk itu sangat cocok dengan satu jenis mikroorganisme, maka mikroorganisme itu nanti yang akan menjadi dominan di dalam tanah, gitu, secara otomatis. Ya. Lalu semakin banyak jenis mikroorganisme yang terlibat di dalam proses degradasi, akan semakin membuka kemungkinan jalur proses degradasinya. Nah, berikutnya komponen kedua yaitu adanya yang namanya reaksi redoks. Ya. Nah, reaksi redoks ini melibatkan beberapa donor elektron, akseptor elektron, gitu ya. Nah, beberapa komponen dari akseptor elektron itu contohnya adalah oksigen, nitrit, ya. Lalu ada nitrat, lalu ada SO4, ada karbon dioksida. Nah, setiap reaksi redoks itu membutuhkan level energi yang berbeda. Pada proses aerobik, level energinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan proses anaerobik. Jadi indikasinya apa? Jadi indikasinya adalah ketika kita melakukan proses yang namanya anaerobik, proses itu membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Untuk apa? Untuk proses yang namanya aklimatisasi, ya, proses penyesuaian mikroorganisme dengan lingkungannya, gitu. Ya, jadi kecenderungannya mikroorganisme anaerobik itu membutuhkan waktu yang lebih panjang supaya bisa berkembang dibandingkan dengan mikroorganisme aerobik. Seperti itu. Karena apa tadi? Karena energi yang dibutuhkan itu untuk anaerobik itu cenderung lebih rendah dibandingkan aerobik. Karena energinya lebih rendah, berarti kecenderungan untuk memperbanyak diri untuk meningkatkan jumlah populasi itu menjadi lebih lama dibandingkan mikroorganisme yang sifatnya adalah aerobik. Lalu substrat dan nutrien, ya. Nah, substrat itu diperlukan sebagai sumber energi atau sumber karbon, sedangkan nutrien itu adalah media untuk mendukung pertumbuhannya, untuk menggandakan sel dari mikroorganismenya. Seperti itu. Contohnya seperti manusia, ya. Manusia itu membutuhkan substratnya apa? Kalau orang Indonesia berarti nasi. Gitu. Sedangkan untuk mendukung pertumbuhan atau kestabilan daripada atau imun daripada badan manusia, biasanya kita membutuhkan adanya vitamin. Contohnya, vitamin itulah sebagai nutrien, gitu ya. Nah, kebutuhan mikroorganisme akan nutrien itu kurang lebih sama dengan komposisi sel yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah faktor lingkungan ketiga, yaitu kelembapan tanah. Nah, kelembapan yang cukup itu akan memberikan stimulasi masuknya oksigen ke dalam tanah dan memberikan semacam unsur tambahan berupa H2O yang cukup untuk mendukung mikroorganisme untuk melakukan proses degradasi. Ya. Nah, kelembaban ini harus berapa sih yang diperkenankan?
kelembapan tanah itu di dalam proses untuk perkembangan unsur biotes tanah itu sekitar 15%. Ya. Rendah dari itu akan terkendala, ya. Misalnya aktivitas mikroorganisme itu menjadi lebih lambat, ya, karena gerakan selnya menjadi lebih sulit untuk berpindah karena memang lebih kering. Lalu kelembaban yang tinggi malah akan menjadi penghambat oksigen itu masuk ke dalam tanah, sehingga lingkungan tersebut akan berubah menjadi anaerobik. Ya, perubahan inilah yang bisa menyebabkan kematian bagi mikroorganisme yang sifatnya aerobik. Nah, berikutnya temperatur. Temperatur ini juga akan mempengaruhi dari proses degradasi kontaminan di dalam tanah. Umumnya temperatur mikroorganisme itu temperatur tanah ya untuk mikroorganisme itu umumnya sekitar 10 sampai 40 derajat Celcius. Berikutnya pH. pH yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam tanah itu sekitar 5 hingga 10. Alangkah lebih baik memang pH-nya itu sekitar pH netral yaitu 7. Tapi pH sekitar 6 ya, 6 sampai 8 itu adalah pH yang cukup nyaman untuk mendukung proses biologis di dalam tanah. Gitu. Lalu ada beberapa unsur lagi, yaitu kandungan garam dalam larutan air tanah. Ini juga akan mempengaruhi beberapa pergerakan atau perpindahan konsentrasi. Karena bagaimanapun juga garam itu memberikan semacam perbedaan konsentrasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan air di dalam tanah. Sehingga di situ nanti akan terjadi namanya perbedaan tekanan osmosis. Nah, di sini nanti akan tercipta adanya namanya fenomena transport substrat. Gitu, ya. Nah, setelah kita mempelajari proses bagaimana mikroorganisme itu bisa tumbuh, gitu ya, melalui beberapa klasifikasi, lalu jenis substratnya seperti apa. Kita selaku orang teknik itu kita juga bisa melakukan semacam simulasi atau memprediksi satu fenomena yang ada di dalam lingkungan. Kalau di sini adalah tanah, gitu ya. Nah, di sini kita lakukan analisis yang namanya kinetik. Jadi analisis kinetik ini sebenarnya adalah analisis yang umum digunakan untuk apa? Untuk memprediksi setiap fenomena-fenomena yang hadir di dalam tanah. Kita bisa prediksi, kita bisa berikan rekomendasi, lalu kita bisa melakukan tindakan. Jadi bisa memanipulasi. Kira-kira kontaminan yang masuk itu seharusnya berapa sih yang diperkenankan gitu ya. Sehingga lingkungan itu menjadi tidak tercemar. Misalnya seperti itu. Nah, analisis ini yang biasanya kita gunakan terutama adalah analisis kinetik. Analisis kinetik itu tergantung dari sifatnya. Ya, kalau misalnya Anda lebih meninjau ke arah analisis secara fisik, berarti kinetiknya adalah kinetika fisik. Kalau analisisnya secara kimiawi seperti minggu lalu, itu berarti kinetika kimiawi. Sedangkan kalau misalnya Anda melibatkan mikroorganisme di dalamnya, berarti Anda harus melakukan pendekatan kinetika secara biologis. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kita masuk untuk memprediksi
seberapa besar konsentrasi atau seberapa besar mekanisme proses mikroorganisme, ya metabolisme dan lain-lain, menggunakan beberapa pendekatan kontaminan yang masuk seperti itu. Ya. Nah, pendekatan pertama yang harus kita lihat adalah pertumbuhan bakteri. Ya, tentu saja ya, kita harus bisa semakin banyak bakteri yang sifatnya adalah menguntungkan bagi proses degradasi, semakin cepat juga proses degradasi atau penghilangan kontaminan yang ada di dalam tanah. Nah, pertumbuhan bakteri itu lebih mengacu kepada apa? Peningkatan setiap komponen di dalam sel sehingga menghasilkan suatu peningkatan ukuran sel dan pembelahan sel. Intinya adalah pertumbuhan bakteri akan berkorelasi dengan jumlah populasi dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, biasanya peningkatan jumlah populasi itu biasanya dilakukan melalui proses namanya pembelahan biner. Ya, pembelahan biner ini merupakan suatu proses untuk memperbanyak struktur atau jumlah populasi di dalam mikroorganisme, di dalam konsorsium mikroorganisme. Ya. Nah, waktu pembelahan itu yang dinamakan waktu generasi. Jadi nanti ada proses misalnya satu sel mikroorganisme akan membelah diri menjadi 2. Itu yang namanya pembelahan biner. 2 menjadi 4. 4 menjadi 8. Seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Gitu. Jadi 1 menjadi 2 sel. Ya, 2 sel menjadi 4 sel. Nah, situ terjadi pembelahan biner dan kita bisa estimasi waktu generasinya itu berapa sih ya untuk membelah diri. Nah, sedangkan waktu yang diperlukan oleh sejumlah sel menjadi 2 kali jumlah atau massa sel itu yang disebut doubling time atau waktu penggandaan. Gitu. Nah, di sini waktu pertumbuhan bakteri itu ada semacam fase-fasenya. Jadi pertama adalah fase lak. Fase lak ini adalah fase awal, ya di sini, ya fase awal. Ketika apa? Ketika mikroorganisme itu belum ada stimulasi, belum ada substrat yang mendukung keberlangsungan dari mikroorganisme tersebut. Nah, ketika ada substrat ini bukan berarti yang alami ya, bisa juga yang memang kontaminan. Kontaminan itu bisa dinyatakan sebagai substrat asalkan mendukung atau cocok dengan mikroorganisme yang terseleksi. Sehingga kontaminan itu bisa di uptake oleh mikroorganisme sebagai substratnya. Nah, ketika substrat sudah masuk, nutrien juga sudah, lingkungan pendukungnya juga sudah cocok, umumnya jumlah mikroorganisme itu akan meningkat dengan pesat pada fase yang namanya eksponensial. Gitu. Ya. Jadi di sini ada waktu penggandaan, waktu generasinya. Ya. Lalu ada fase stasioner. Fase stasioner itu adalah laju peningkatan mikroorganisme itu berbanding lurus dengan laju kematiannya. Jadi sama. Sehingga hampir dikatakan pada fase stasioner ini jumlah mikroorganisme memang meningkat, tapi sudah dalam kategori memang stabil. Gitu. Ya. Nah, fase kematian itu ditunjukkan dengan laju pertumbuhan mikroorganisme itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan laju kematiannya.
sehingga jumlah populasi mikroorganismenya itu akan menurun. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Jadi ada fase lag, jadi tidak ada pertumbuhan populasi, ya, tidak ada penambahan jumlah populasi. Lalu untuk fase eksponensial, sel membelah diri dengan cepat, ya, dengan laju yang konstan. Lalu ada fase stasioner, yaitu terjadinya penumpukan racun, ya, akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis, sehingga jumlahnya sebanding antara yang hidup dan yang mati. Nah, sedangkan untuk fase death atau kematian, itu sel yang mati itu jauh lebih besar dibandingkan sel yang hidup. Karena apa? Sel mati ini akan mengakibatkan penumpukan racun dan habisnya nutrisi. Oleh karena itu, di dalam mendukung proses yang namanya transformasi dan degradasi setiap polutan yang ada di dalam tanah, fase kematian ini yang seharusnya dihindari. Gitu ya. Dalam kenyataannya, di dalam kondisi real, fluktuasinya tidak seperti ini grafiknya. Ini kan terlalu smooth, ya. Jadi harusnya sih berfluktuasi seperti ini. Jadi kita bisa nanti dapatkan trennya. Gitu. Ya. Berikutnya, nah, di dalam menghitung fase pertumbuhan mikroorganisme, yang mana sih yang harus kita analisis? Yang akan kita analisis sebenarnya adalah fase eksponensialnya. Karena disinilah krusialnya, gitu. Ya. Nah, untuk menentukan fase pertumbuhan mikroorganisme itu terbagi menjadi 2, yaitu metode langsung, ya, menggunakan rumus seperti ini, ataupun metode tidak langsung. Ya, jadi mengukur tingkat turbiditasnya. Kita bahas satu persatu. Untuk metode langsung, kita bisa melakukan estimasi berdasarkan waktu tumbuhnya, ya, waktu tumbuhnya dan juga jumlah mikroorganismenya pada saat waktu tersebut. Jadi di sini ada yang namanya rumus XT min X0. X itu adalah jumlah populasi mikroorganisme pada saat waktu terukur. Sedangkan X0 adalah jumlah populasi mikroorganisme pada waktu sebelumnya. Lalu dibagi T min T0 dikali 1/XT. Sehingga Anda bisa mendapatkan laju pertumbuhan mikroorganisme. Berikutnya adalah metode tidak langsung, yaitu mengukur tingkat turbiditas dengan menggunakan spektro. Jadi kita ukur saja tingkat kekeruhannya, lalu kita ukur dengan spektro dengan panjang gelombang 610 nanometer, sehingga diperoleh nilai OD-nya, optical density-nya. Nah, nilai new itu berdasarkan dari slope dari fase eksponensial yang diperoleh dari optical density-nya. Gitu ya. Nah, ini ada contoh pengukuran video pengukuran pertumbuhan bakteri melalui proses metode tidak langsung atau optical density. Mari kita bahas. Hi everybody, welcome back to Synthetic Biology 1. Today, I want to talk about ways to measure bacterial growth. If there's really 10 million bacteria living in your test tube, how do you measure them? How do you count them all? Well, one way to do it is plating. You take a bunch of bacteria,
You dilute them repeatedly until you get to a very, very high dilution factor, like 10 million, and then you spread them out evenly on petri dishes to produce colonies. Every single bacterium in the original culture forms one colony, so you can count the colonies to count the bacteria. But plating is hard. You have to do all that diluting, and you have to make all of those plates, and then you have to wait like 12 hours or more for the bacteria to grow into colonies, and everything is the worst. You don't want to wait 12 hours. You need that growth measurement now. Well, I can solve that problem with one simple trick. Here is what a culture of bacteria looks like in LB medium when it's freshly inoculated. And here is what the same culture looks like after shaking it overnight in a 37-degree incubator. The difference is pretty clear, by which I mean that the stationary phase culture is not clear anymore. As bacteria grow, they gradually make the medium more and more cloudy. The scientific name for this cloudiness is optical density, and we can use it to get a fast, simple estimate of how many bacteria we have. First, let's take our observation that bacteria are cloudy and turn it into something that we can precisely measure. In physics, optical density is also known as absorbance. It's a way of measuring the amount of light that's transmitted by a given material. If we shine a light across a culture of E. coli, not all of it will pass through. Some of the light will hit the E. coli cells and become scattered. The amount of light scattering depends on two main factors. First, the thickness of the material. Obviously, the longer the light has to travel, the more likely it is to be scattered. But we're not interested really in measuring thickness, so instead we control for it by doing all of our measurements in a cuvette that's exactly 1 centimeter across. A cuvette, by the way, is just a test tube with clear, flat sides that we can shine a light through. The second factor that determines how much light can get through the sample is the absorbance. We measure the absorbance in the following way. First, we take a blank cuvette with just pure media. We turn on the light and measure how much comes through. This is the baseline measurement of how much light is received by the material. Then we add the media with the cells, we turn on the light again, and we take a second measurement that represents the light transmitted by the material. The ratio of the light received to the light transmitted is called the transmittance. And the negative logarithm of the transmittance is the absorbance. You should notice that all of this equipment is nothing fancy. All we're doing is measuring how much light comes through the cuvette. The measurement doesn't tell us anything specific about what's blocking the light or what happens to the light that gets blocked. The light could be absorbed by a pigment, either in the cells or in the media, or it could be scattered by the cells, reflecting off their tiny little bodies and away from the detector. We know from experience that light at a wavelength of around 600 nanometers in the green part of the visible spectrum is easily scattered by particles the size of bacteria. Commonly used bacteria like E. coli don't produce pigments in that part of the spectrum, so our measurement reflects mostly the number of bacteria, not their color. You will often see the wavelength written out as a little subscript when describing the measurement, OD600. Another important thing to keep in mind when you're doing an absorbance measurement is that the readings will only be accurate if at least some of the light gets through the detector. If your absorbance is 1 or less, it means that 10% or more of the light is passing through and you get an accurate reading. So, let's say I've done my absorbance measurement and I get a reading of 0.3. What does absorbance 0.3 mean? What I really wanted to know was the number of bacteria. Well, unfortunately, you have to calibrate it. The only surefire way to know how many bacteria correspond to an OD of 0.3 is to dilute them the old-fashioned way. You have to dilute them and plate them and wait 12 hours and then count the colonies and blah, 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 blah. But the good news is you do it once and you never have to do it again. The other good news is that OD is linear with cell density, meaning that twice the OD means twice the cells.
So you can estimate the cell counts over a pretty good range of ODs. The other good news is that for most common bacteria, the relationship between cell counts and OD is already basically known. If you want really precise data, you still have to do the calibration yourself because it has to be your cells and your media and your equipment, etc. But if all you need is an estimate, you can just dig up some numbers from the internet or listen to some guy in a YouTube video. So for E. coli, for example, an OD of 1 means about 10 to the 9th cells per mil. For a yeast like Saccharomyces cerevisiae, OD1 is more like 10 to the 8th cells per mil. Okay, so I hope that clears up optical density. And until next time, stay shiny. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang pengukuran yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pengukuran langsung melalui bagaimana kita menghitung one by one mikroorganisme melalui metode plate, total plate count, ya. Jadi kita lakukan adalah dengan melakukan pengukuran OD ya, optical density. Jadi kita lihat perubahan dari warna kultur mikroorganisme pada rentang waktu yang akan kita estimasi, gitu. Nah, setiap kita biarkan kultur jaringan yang ada dalam fase liquid tersebut itu semakin keruh sebenarnya, gitu. Berarti kalau semakin keruh, berarti mikroorganisme yang ada di dalam liquid tersebut itu semakin banyak seharusnya. Nah, tingkat kekeruhan itulah yang nanti diukur melalui spektrofotometer. Gitu. Ya. Nah, dari situ kita bisa mengestimasi jumlah peningkatan dari mikroorganisme tersebut. Oke, setelah itu, setelah kita ukur, ya, apalagi sih? Kita kan baru mengukur ini nih, laju pertumbuhan mikroorganisme. Lalu, ada lagi beberapa faktor kinetik berupa ini. Ada yang namanya laju pertumbuhan spesifik mikroorganisme, ada konsentrasi setengah jenuh, ada koefisien produksi sintetis sel, ada laju utilisasi substrat spesifik, dan ada laju utilisasi substrat spesifik maksimum. Jadi ada 7 komponen variabel kinetik biologis. Banyak ya. Ya memang seperti itu, karena kan ini terkait dengan makhluk hidup. Gitu ya. Jadi kita harus lihat, harus cek laju pertumbuhannya, laju kematiannya, laju penggunaan substratnya, ya, laju produksi sintetik selnya. Kita lakukan, kita dapatkan seluruh komponen ini sehingga kita bisa melakukan prediksi. Gitu. Tanpa Anda harus melakukan lagi yang namanya simulasi ketika misalnya terjadi perubahan polutan yang masuk ke dalam tanah. Jadi hanya sekali Anda lakukan simulasi di dalam skala lab, ya, lalu Anda lakukan pendekatan melalui model kinetik, lalu nanti Anda bisa lakukan prediksi ke depannya, bisa lakukan pemodelan ke depan. Ketika terjadi perubahan kontaminan, konsentrasi kontaminan, ya, di kemudian hari. Nah, deskripsi dari kinetika biodegradasi itu seperti ini. Jadi new itu adalah pertambahan jumlah massa di laju peningkatan mikroorganisme, ya. Nah, itu dilihat dari apa? Pertambahan jumlah massa sel. Gitu. Lalu ada new max. New max itu adalah laju pertumbuhan produksi mikroorganisme maksimum pada akhir fase eksponensial. Lalu KS itu adalah nilai saturasi. Nilai saturasi itu ditunjukkan ketika konsentrasi substrat atau konsentrasi kontaminan yang masuk itu pada saat laju pertumbuhan mikroorganismenya equal atau sama dengan setengah dari laju pertumbuhan maksimum mikroorganismenya. Lalu Y itu adalah nilai produksi biomassa
ya, nilai produksi nilai produksi dari substratnya, ya. Lalu Q dan Qmax itu adalah laju penggunaan substrat, baik yang normal ataupun juga yang maksimumnya. Lalu KD itu adalah kecepatan kematian mikroorganisme. Gitu, ya. Nah, ini yang nanti akan kita modelkan variabel-variabel ini sehingga kita membutuhkan adanya pendekatan persamaan. Ya. Nah, persamaannya apa sih? Persamaannya itu banyak sekali ya, persamaan kinetika biodegradasi, tapi yang umum yang digunakan adalah persamaan monod. Persamaan monod itu mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan maksimum mikroorganisme itu sebanding dengan konsentrasi substrat yang diutilisasi atau yang digunakan. Ya, lalu dibagi dengan konsentrasi saturasinya ditambah konsentrasi substratnya sehingga diperoleh laju pertumbuhan mikroorganismenya. Oke. Nah, bagaimana kita menghitung ini semua? Menghitung ini semua kita tadi lakukan dulu cek optical density-nya berdasarkan rentang waktu ya. Gitu. Sehingga nanti Anda bisa cek satu persatu berdasarkan konsentrasinya. Ya, konsentrasinya. Ini ada berapa ya variasi konsentrasinya? Misalnya 5 variasi konsentrasinya. Lalu Anda cek ya setiap konsentrasi kontaminannya, ya, laju pertumbuhannya berapa. Lalu Anda cek menggunakan spektrofotometer. Lalu cek optical density-nya, sehingga Anda bisa mendapatkan variasi kurva seperti ini. Jadi, yang tadi Anda lihat bahwa kurvanya smooth seperti ini, itu adalah secara teoritis saja. Tapi pada implementasinya di lapangan, Anda bisa dapatkan kurva yang modelnya seperti ini. Oke, setelah Anda bisa lihat seperti ini, lalu Anda lihat di mana sih fase eksponensialnya. Ya, kita tidak memperhatikan fase stasioner, kita tidak memperhatikan fase kematian. Yang kita lihat adalah fase eksponensialnya. Jadi kita pilih nilai dari optical density yang ada di sini. Oke, setelah Anda pilih, berarti ini kita hilangkan, kita abaikan saja. Kita tidak butuh ini. Gitu. Ya, nilai optical density. Nah, setelah itu baru kita buat semacam slope. Slope, ya, kita buat slope pada setiap konsentrasi seperti itu. Nah, slope-nya itu yang diimplementasikan sebagai mu. Ya, laju pertumbuhan mikroorganisme. Slope antara apa? Antara waktu dan nilai optical density-nya. Seperti itu. Nah, dari sini kita sudah peroleh mu-nya. S-nya pun kita sudah bisa prediksi. Jadi konsentrasi substratnya kita sudah bisa hitung. Oke. Nah, dari situ kita bisa lakukan pendekatan model ini. Sebenarnya sama saja, Anda tinggal pilih saja pendekatannya ini melalui pendekatan linearisasi, ya, regresi linear. Nah, misalnya ini pendekatannya, Lineweaver-Burk plotting. Jadi nanti setelah Anda substitusi dan lain-lain, Anda bisa menghasilkan persamaan model seperti ini. Ya. Saya nanti tidak perlu jelaskan ya, Anda cek sendiri bagaimana Anda bisa mendapatkan persamaan dari atas, lalu bisa mendapatkan seperti ini. Lalu dari sini, apa yang kita ingin cari? Kita kan yang ingin cari yang kita belum ketahui ini, nilai KS dan nilai Newmax-nya. Sehingga apa? Kita bisa lakukan pendekatan linear. Yaitu
pendekatannya kalau persamaan umumnya Y sama dengan MX ditambah C ya. M-nya itu adalah slope-nya, C-nya itu adalah konsentrasi, intercept, perpotongan dengan sumbu Y-nya. Jadi kalau kita buat grafik, ini adalah slope-nya adalah KS per nu max, gitu ya. Y-nya adalah 1/, lalu X-nya adalah 1/S-nya. Gitu. Lalu intercept-nya, perpotongannya adalah 1/nu max-nya. Nah, setelah Anda buat regresi linear, Anda kan cek dulu ya, tapi ya, R kuadratnya ya. R kuadratnya harusnya sih sekitar 0,8 ke atas untuk menilai ketepatan atau tingkat presisi dari pengukuran Anda. Nah, dari situ Anda bisa memperoleh kan persamaannya. Ya, Y sama dengan misalnya 5X plus 2, misalnya seperti itu. Setelah dapat, lalu Anda bisa masukkan kan ke persamaan ini. Sehingga Anda Anda memperoleh nilai KS-nya, Anda bisa memperoleh nilai nu max-nya. Bisa dipahami ya, secara umum seperti itu. Lalu setelah Anda mendapatkan nu max dan KS, lalu kita bisa menghitung pendekatan melalui untuk mendapatkan nilai koefisien sintetis sel, produksi sel. Melalui pendekatan hubungan linearisasi antara konsentrasi substrat dan konsentrasi biomasa maksimum. Anda cari di sini yang maksimumnya, X-nya berapa untuk setiap variasi, lalu Anda plotkan di sini, S-nya berapa, sehingga Anda bisa mendapatkan nilai Y-nya di sini. Lalu Anda inputkan ke sini, ya, nilai Y-nya, lalu nilai nu yang tadi, ya, sehingga Anda bisa mendapatkan nilai Q-nya, atau koefisien utilisasi substratnya. Lalu Anda sudah dapatkan nu max-nya kan, di sini. Anda sudah dapatkan nilai Y-nya juga di sini, sehingga Anda bisa mendapatkan konsentrasi utilisasi substrat maksimum. Nah, untuk KD, ya, KD itu bisa Anda peroleh langsung dari sini sebenarnya yang kita hilangkan. Jadi kalau Anda ingin mengetahui koefisien kematian, Anda bisa buat saja regresi linear tapi turun ya. Itulah nilai KD-nya. Itu yang tercepat. Tapi Anda bisa juga buat modelnya adalah melalui regresi linear lagi. Dengan ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah intercept-nya. Jadi nanti persamaannya seperti ini. Ya, intercept-nya ada di sini, ini adalah nilai KD-nya. Y-nya adalah nu-nya, ya. X-nya adalah ini. Ke sini. Seperti itu. Nah, inilah yang bisa kita peroleh. Jadi, setelah kita memperoleh nilai-nilai ini, apa sih yang ingin kita cek untuk prediksi ke depannya sebagai seorang engineer gitu ya. Kita kan ingin mengecek ini, S-nya. Lakukan substitusi dari persamaan monod ini, sehingga dapat S sekian, melalui Anda putar balik, sehingga ketika nanti pada kedepannya, ketika Anda ingin memprediksi, misalnya ada konsentrasi polutan yang masuk ke ini sebagai substratnya, Anda bisa memprediksi apa? Memprediksi seberapa besar sih polutan yang bisa dieliminasi oleh teknologi pengolahan yang Anda lakukan. Saya harap dari pertemuan ini bisa diperoleh manfaatnya. Ya, ini ada latihan sedikit yang bisa nanti Anda kerjakan untuk melakukan pemodelan kinetika biologis. Saya rasa cukup. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.